Iya. Dalam Islam banyak aliran. Antara lain beliau menyebut adanya mazhab Syiah. Kemudian ada juga menyebut beliau bahwa ada kelompok-kelompok yang berahlul bait. Istilahnya beliau ini agak lucu ya. Ahlul bait gitu loh Pak, kok pakai ahlul bait. Bagaimana kalau kita langsung ke Rasul saja? Karena beliau melihat bahwa dengan adanya konsep tadi itu ahlul bait atau sahabat atau apa tapi malah orang mendewa-dewakan dia. Ada beberapa yang saya garis bawahi. Satu, tentang kita kenapa tidak langsung ke Rasul saja? Saya pernah loh Pak dijawab begini. Loh, kok jawab masa langsung ke Rasul? Kenapa nggak langsung ke Allah saja? Kan lebih ke pusatnya lagi gitu ya. Itu jawaban mungkin sambil seloroh ya. Tapi seloroh yang bagus. Ya kan dalam kita beragama khususnya intinya diajari agar kita itu berproses menyempurnakan diri semakin mendekati yang sumber sempurna. Jadi pusat tujuannya Allah, jelas kan. Masalahnya bagaimanakah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Apa kita mau ngarang sendiri? Memang kita bisa, gitu kan? Aturan main untuk mendekatkan diri kepada Allah itu bagaimana? Karena pentingnya masalah itu dan karena Allah itu sumber kebahagiaan, sementara semua orang butuh kebahagiaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan fasilitas yang luar biasa, yaitu fasilitas keguruan, fasilitas kepemimpinan, fasilitas Sang Maha Guru yang ditunjuk untuk membimbing manusia, yaitu para Rasul. Maka untuk kita bisa bahagia, itu caranya harus mendekati sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana cara mendekatkan itu? Nah, kemudian diajari oleh Allah melalui wakilnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu jelaskan semua. Nah, permasalahannya kemudian ada perintah bahwa yang harus kita taati itu diserukan khususnya memang seruannya kepada mukmin ya. Jadi memang agak spesial itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah dan seterusnya. Ila akhirih wasadaqallahul aliyul azim. Kita juga diperintah untuk selain taat kepada Allah, bagaimana caranya mengikuti, yaitu dengan mentaati pendidikan dan aturan main yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dan jadi ada dan atiullah, kemudian wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini yang memang agak jarang dibahas nih Mas Boy. Itu ada perintahnya kok Mas Boy. Jadi kita tidak bisa hanya taatnya itu kepada Allah dan Rasul itu tidak. Karena ada perintah kita harus taat kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa? Ulil amri itu jamak dari waliul amr. Ulil amri itu yang memerintah, yang memutuskan urusan, gitu. Siapa? Pemerintah siapa? Di sana dinyatakan yang diseru itu orang mukmin. Jadi pemerintah kaum mukminin gitu loh. Jadi selain kita diperintah taat kepada Allah melalui Rasulnya, kita juga diperintah untuk taat kepada Rasulnya itu melalui taat kepada ulil amri. Orang sering menyebutnya dalam bentuk person disebut sebagai amirul mukminin. Karena memang dia amirnya orang mukmin. Dia disebut waliul amri mukminin. Nah, jadi tadi yang disebut bersahabat-sahabat atau berahlul bait atau berimam-imam itu ada perintahnya Mas Boy. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan data buat penjenengan dan juga buat magic listener yang lain bahwa dalam menilai sesuatu kita memang harus hati-hati ya. Kalau datanya kita belum lengkap, kayaknya kita lengkapi dulu datanya. Kemudian meskipun datanya sangat lengkap, tapi kalau analisanya tidak tertib
dengan cara berpikir yang sembarang tadi, itu juga akan kacau juga. Apalagi kalau seperti itu untuk menilai orang, apalagi menjustifikasi, mengklaim, menghakimi, apalagi dan seterusnya gitu, itu akan sangat berbahaya. Sampai ada misalnya, tadi juga disebut, yang saya lihat itu banyak yang mendewakan itu para ahli tauhid itu. Itu soal personal sih, Mas. Jadi soal person kita tidak bisa globalitas seperti itu. Dan juga di sini masih ada permasalahan yang perlu kita angkat. Apa sih yang dimaksud definisi mendewakan itu yang seperti apa sih? Itu saya pernah ngelacak itu apa ya? Mendewakan dengan satu lagi itu namanya apa ya? Ada istilah yang lain. Istilahnya apa sih? Saya lupa. Mendewakan atau mengagung-agungkan mungkin. Iya itu ada istilahnya. Ada istilahnya apa itu? Lupa deh saya deh. Yang biasa dipakai. Biasanya ada SMS masuk yang bantu saya tentang istilah-istilah ini. Gitu. Kita tunggu aja sih. Tadi ini ada SMS yang masuk saya baca dulu. Nah betul kan? Makasih Gih. Mbak Siti di Tangerang mengkultuskan. Oh, mengkultuskan. Makasih nih Mbak Siti di Tangerang. Nah, tapi saya pernah serius gitu untuk mencari definisi batasan-batasan mana sehingga seseorang itu disebut mendewakan sesuatu atau seseorang disebut mengkultuskan sesuatu, itu ternyata kabur definisinya. Jadi kadang kita hanya menangkap dengan sekilas, tidak memahaminya secara serius sehingga batasan-batasan mana seseorang itu disebut mendewakan atau mengkultuskan. Dan itu nanti apalagi kalau dihubungkan itu kan syirik misalnya. Nah, kayaknya bukan sepele hal seperti itu. Sangat serius, hal yang sangat dampaknya itu akan sangat besar gitu. Karena nanti begitu kita mengatakan seseorang itu dia mendewakan, dia mengkultuskan sesuatu, kemudian terus kita taruh itu label syirik, wah dia sudah berbuat syirik, wah itu sudah hal yang amat serius itu. Nah, karena amat serius, maka kita harus sangat hati-hati. Apa sih maksudnya mendewakan itu? Apa sih maksudnya mengkultuskan itu? Ternyata itu sependek pengalaman saya saja, ternyata definisinya kabur. Apa sih yang maksudnya mengkultuskan? Dia mentaati tanpa reserve misalnya. Loh, lah kalau memang kita sudah cek memang dia itu pantas untuk kita taati, seperti kalau seorang pasien kepada dokternya itu dia kalau sudah yakin dengan dokternya ya dia masih taat tanpa reserve toh. Masa dikasih resep ini harus dimakan setelah harus diminum pil ini 3 kali sehari setelah makan. Kita mau komplain gimana? Yang kita nggak punya, dan kita yakin bahwa dia itu dokter yang bijak, dokter yang baik. Dengan dialah saya akan bisa mendapatkan sebab-sebab kesembuhan yang ada pada diri saya. Ya, kalau apakah itu juga disebut mendewakan misalnya? Seperti itu. Jadi kita memang harus hati-hati dalam menilai sesuatu, apalagi menilai sebuah komunitas, apalagi menilai mazhab, apalagi menilai agama. Kita baru menilai personal yang ada di dalam komunitas itu saja sulit, apalagi menilai komunitas yang besar gitu ya. Kalau konsepnya, oh ini mazhab A punya konsep begini, agama A punya konsep begini, kemudian kita banding dengan konsep agama lain, itu jelas jauh lebih mudah. Tapi kalau menilai person, dia sedang mengkultuskan seseorang atau tidak misalnya, itu tidak sangat mudah, amat sulit. Kita harus melihat latar belakangnya, kita harus melihat proses ke situnya bagaimana, kita harus melihat tujuannya apa, motivasinya apa, niatnya bagaimana, dan itu tidak mudah, kecuali kalau kita mau berpikir sembarang. Biasanya kita berorientasi hasil, jadi kita melihat, oh dia begini, wah itu pemimpinnya mati sampai dia menangis sampai gulung komeng misalnya, wah gitu itu mengkultuskan. Bentar dulu toh,
Kita harus tahu prosesnya bagaimana. Jadi kita harus lebih ke orientasi proses, bukan orientasi hasil. Ya. Ada juga kok anak yang ditinggal mati oleh bapak ibunya itu dia gulung komeng. Nangis gitu ya. Ya namanya anak kecil. Jadi dia sedang mengkutuskan bapak ibunya kali. Itu contoh-contoh kalau kita tidak cermat di dalam proses berpikir kita akan rugi sendiri kok, dan juga akan merugikan pihak lain. Nah, jadi komentar saya yang bisa saya sharingkan kepada Mas Boy adalah yang pertama, kita memang harus membanding dalam rangka memilih, karena tidak logis kita memilih tapi tanpa proses membanding, dan tidak logis kita membanding sesuatu tetapi kita belum paham kepada sesuatu yang akan kita banding. Ya, untuk kita membanding kita harus tahu dong objek bandingnya, minimal itu dasar-dasar primernya, prinsip-prinsip primernya. Tapi kalau kita hanya memahami suatu objek itu dengan serampangan, kemudian langsung kita banding, wah ya jelas datanya nggak valid lah. Itu sangat tidak bisa kita andalkan kesimpulan hasil bandingnya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau kenapa kita tidak langsung ke Rasul saja, agar kita tidak harus bersahabat-sahabat, tidak harus ahlul bait misalnya gitu. Nah, itu ada perintahnya, Mas. Maksudnya kita ini diperintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri sekalian, mukminin, yaitu ulil amri mukminin yang sering disebut dengan amirul mukminin. Jadi itu ada perintahnya, Mas. Nah, dalam melaksanakan perintah itu orang bisa salah memahami perintahnya, meskipun dia sudah memahami benar perintahnya, tapi dia tidak dalam dirinya tidak supremasi terhadap hukum yang sudah dipahami itu, tapi lebih supremasi kepada kesenangan diri. Ya, itu masalah personal lain ya, dan kita menilai personal itu tidak mudah. Kayaknya itu yang bisa saya sharingkan. Iya, baik. Sebenarnya sudah